Mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'ana bilisani arabiyyin mubin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una wa zidna ilma ya rabbal alamin. Allahumma ij'alil Qur'ana rabi'a qulubina wa nura sudurina. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa hudaw wa rahmah. Baik, insyaallah kita akan lanjutkan kembali majelis talaqi juz 30. Sekarang ada pertemuan kelima. Dan majelis ini akan jalan selama ada yang hadir. Jadi kalau kosong ya, maka tidak ada. Walaupun satu orang misalnya selain panitia, ya selain Kemal, ya misalnya saya yang lain yang panitia, maka tetap jalan. Yang nggak jalan itu kalau tidak ada sama sekali, jelas siapa yang hadir siapa. Kalau nggak ada yang hadir ya. Jadi kalau ada maupun satu misalnya, kedua tetap jalan sesuai dengan jadwal yang pernah di-share. Baik, sekarang kita lanjut surat apa? Gimana ikhwan? Ingat? Kita lanjut. Al-Bayyinah terakhir Ustaz. Ya, sekarang kita Al-Bayyinah. Nah, sekarang kita pergi Al-Qadr ya. Al-Bayyinah sudah selesai itu. Sekarang kita masuk ke Al-Qadr. Baik. Karena ini orangnya sedikit, maka kesempatannya justru lebih besar untuk baca banyak. Jadi tidak satu ayat sampai lagi. Ya mungkin satu orang bisa 2 sampai 3 ayat. Di sini ada 7, 3, 4, 5. Ya, 5 orang saya berarti bisa 2 ayat lah ya. 2 ayat satu orang 2 ayat. 3 ayat. Jadi justru semakin sedikit semakin enak. Tapi kalau banyak nanti sudah bagi-bagi. Baik. Sekarang kita masuk surat Al-Qadr. Dan Al-Qadr itu sempat saya tunda karena memang di sini ada beberapa penjelasan terkait hukum tajwid yang unik ya, yang unik yang mungkin terkadang sering dilalaikan oleh para qari dan qari'ah. Ya, apa itu? Kita simak dulu. Saya akan bacakan surat Al-Qadr, Al-Alaq, dan At-Tin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairun min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra' wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Kalla innal insana layatgha ar-ra'ahu istaghna. Inna ila rabbika ruj'a. Ara'aita alladhi yanha 'abdan idza shalla. Ara'aita in kana 'alal huda aw amara bit-taqwa. Ara'aita in kadzdzaba wa tawalla. Alam ya'lam bi anna Allah yara.
كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية ناصية كاذبة خاطئة فليدع ناديه سندع الزبانية كلا لا تطعه واسجد واقترب بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. Baik, 3 surat dulu saya akan jelaskan dulu dari Al-Qadr ya. Saya akan jelaskan mungkin beberapa penjelasan yang belum dijelaskan sebelumnya ya. Jadi karena kita udah 4 majelis ya. Jadi yang berulang-ulang mungkin hanya sebagai penekanan ya, tidak perlu diulang berkali-kali ya pada beberapa penjelasan ya. Kalau yang baru-baru baru saya akan jelaskan lebih rinci. Di Al-Qadr ini apa yang saya bilang tadi lalaikan? Kita lihat di akhir Al-Qadr. Ayat pertama Al-Qadr, ayat kedua Al-Qadr, ayat ketiga Syahr, ayat keempat Amr, ayat kelima Al-Fajr. Nah, terkadang kita ketika bertemu dengan 2 huruf sukun dalam satu kata, baik itu sukun asli ataupun sukun arif, ya, sukun asli itu ya sukun yang tanda sukun, ya, seperti bulat lonjong. Kalau sukun arif, sukun yang tidak asli. Artinya dia sebenarnya bukan sukun, tetapi dia disukunkan ada waqaf. Ya, kayak Al-Qadr. Al-Qadr, roknya itu bukan sukun asli. Dia sukun karena waqaf. Ya, sedikit saya ingatkan. Jadi kadang kalau ada 2 sukun di dalam satu kata, utamanya ketika ingin waqaf, terkadang kita suka mengabaikan salah satu huruf ini. Yang paling sering diabaikan adalah huruf terakhir. Ya, contoh misalnya di Al-Qadr. Ya, ada sebagian kita membacanya inna anzalnahu fi lailatul qadr. Atau ayat kedua juga wa ma lailatul qadr. Ayat ketiganya min alfi syahr. Ayat keempatnya min kulli am. Ayat kelimanya matola'il fajr. Apa yang hilang huruf dari situ semua? Huruf ro. Ya, kenapa? Karena dia tidak menyempurnakan huruf yang seharusnya disempurnakan di situ. Kenapa itu terjadi? Karena kita mungkin tidak terbiasa dengan mengucapkan 2 huruf sukun di akhir kata ini. Ya, kita mesti membiasakan sekarang, dan sudah pernah saya singgung sebelumnya, tapi tidak dalam ya, karena itu hanya satu tempat atau hanya intro dulu. Nah, sekarang saya pertegas lagi. Ya, seperti di surat An-Nasr. Idza jaa nasrullahi wal fath. Banyak kalau di antara kita kadang baca wal fath, haknya hilang. Kenapa dihilangkan? Karena dia hanya berfokus pada satu huruf itu, taknya saja. Padahal di situ ada huruf ta, ada huruf ha. Kalau baca idza jaa nasrullahi wal fath, jelaskan tak, jelaskan ha. Ya, jelaskan apa? Jelaskan sukunnya. Masing-masing sukunnya. Gitu ya. Lalu misalnya contoh yang lain di kemarin sebelum di Al-Asr. Ya. Banyak di antara kita ketika membacanya baca walas. Apa yang hilang? Ro. Kenapa baca walas? Ya, kalau satu huruf hilang itu maka bisa bermakna. Lalu misalnya ayat keduanya innal insana lafi khusr. Fokus ya. Lalu ketiga dibaca watawassaw bis sabr. Dibacanya watawassaw bis sabr. Ro-nya hilang. Nah, itu adalah penyakit yang sering terjadi bagi para qari dan qari'ah. Ya,
Ya, dalam membaca Al-Quran, utamanya apa tadi? Kaidahnya 2 huruf sukun di dalam satu kalimat waqaf. Ya, yang satu sukun asli, yang satu sukun arid. Nah, jadi gimana cara mengucapinnya benar? Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Al-qadr. Masuk dalnya qad. Jelaskan sifat dan hurufnya. Dal itu sifatnya dia syiddah lalu menjadikan qalqalah. Syiddah qalqalah. Jelaskan. Qadr. 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 Lalu masuknya ke huruf pro istilahnya. Qadr. Jangan qad. Ya, kalau qad doang kita tidak menyempurnakan sifat dal, tidak ada qalqalahnya, ditambah kita menghilangkan huruf pro. Jadi kita mesti lihat sudahnya. Fi lailatil qadr. Qadr. Jadi qadr. Kalau mau dipotong ya atau PP-nya diijak qadr. Qadr. Digabung qadr. Nah, gitu cara. Dan ingat rohnya di situ ada roh tafkhim. Ya, jangan qadr. Ya, kadang ada yang membaca jangan roh tafkhim. Ingat kaidahnya karena di situ roh sebelumnya sukun, sebelumnya fathah, maka dia dibaca tafkhim, bukan qadr. Salah, qadr. Ya. Lalu juga begitu pula lafaz syahr. Ya, banyak yang membacanya dengan gimana? Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Alfi syahr. Artinya syahr itu kan bulan. Kalau kita bilang syah, itu apa artinya syah? Syah itu dalam bahasa Persia raja. Jauh banget kan nanti. Ya kan kalau bahasa Arab nggak ada Allah. Atau bisa syah itu daging kambing. Ada syah itu daging kambing. Kalau kita marbutoh terus diwakafkan jadi hak syah. Itu daging kambing, kecil kambing. Jadi kan maknanya jadi jauh banget ya. Nah, jadi kita mesti sempurnakan ya 2 huruf ini dengan jelas. Min alfi syahr. Yang pertama haknya dia rokhawah. Ya, sifat rokhawahnya dijelaskan syahr. Dan ingat tapi nggak ada qalqalah ya. Jangan syahr. Jangan. Rokhawah itu nggak menimbulkan qalqalah. Jadi jangan dikolak-kolakan huruf H. Jangan syahr, jangan, tapi syahr. Jadi kita langsung kembali kepada makhraj huruf ro setelah mengucapkan huruf H. Begitu pun dengan di lafaz al-qadr, ya, juga sama. Ya, tadi gitu. Setelah kita selesai mengucapkan dal sukun, maka kembali ke makhraj ro. Qadr. Al-qadr, jangan al-qadr. Itu kalau ad-qad nanti dia nggak sempurna. Sifatnya kadang baca qad doang, tidak ada qalqalahnya, atau qad qalqalahnya dapat tapi rohnya hilang, macam-macam lah kesalahan. Ya, jadi mesti dihindari. Jadi kita ngucapin gimana? Al-qadr. Lalu syahr. Ingat roh juga tebal ya. Di sini rohnya tebal semua. Lalu amr. Ya, untuk lafaz apa? Amr. Juga sama mimnya bainiyah. Ya, mim itu bainiyah sifatnya. Maka dijelaskan sifat bainiyah min kulli amr. Amr. Kayak gitu ya. Jadi mimnya bainiyah pertengahan sifatnya tidak terlalu ngalir, tidak terlalu tertahan udaranya ya, suaranya ya, ya, kita potong, kita ejak lalu kita masukkan roh tafkhim ya, yang sukun alif amr min kulli amr nah, gitu. Jangan min kulli nggak ada rohnya, dia hanya berfokus kepada mim, sementara ada huruf roh setelahnya. Ya, jadi jangan kita zolimi huruf roh nih. Ya, huruf roh nih pada soal al-qadr sangat sering terzolimi oleh para qari. Ya, jadi baca al-qad, syah, faj. Ya, padahal di situ ada huruf roh. Ya, jadi kita tidak boleh ya menghilangkan satu huruf pun di dalam Al-Quran. Ya, masalah hanjali. Ya, jadi gimana ngucapinnya tadi? Min bi'izni rabbihim min kulli amr. Min kulli amr. Jelaskan 2 hurufnya, mim dan ro. Terakhir al-fajr. Ya, ini kita belum masuk ke al-fajr ya. Nanti juga ketemu lagi soal al-fajr.
ya, 2 huruf sukun dalam satu kalimat ya. Gimana? Al-fajr. Al-fajr. Jim ya. Jim apa sifatnya? Syiddah juga dia. Dan juga dia punya qolah. Jelaskan fajr. Tapi ingat, setelahnya ada ro. Tidak cukup tapi jim saja. Gimana? Jelaskan juga huruf ro yang takhir. Al-fajr. Al-fajr. Jadi setelah jim, kita langsung mengembalikan makhraj kepada makhraj ro. Setelah jim ke ro. Gitu ya. Nanti prakteknya kita lihat bagaimana untuk membaca akhir-akhir dari Al-Qadr. Yang lainnya sudah kita pernah bahas semua ya. Ingat fasohah juga mesti jaga ya. Misalnya inna, jangan inna. Yang i dibaca i, jangan dibaca imalah, yang dibaca e. Ya, kadang sering sekali ketika dibaca inna dibaca ketika baru mulai Bismillahirrahmanirrahim. Inna apa in i inna. Ya jelaskan. Atau tamtid. Hati huruf bertasydid. Pernah saya sampaikan waktu itu di majelis Salsa bin Syafi'i. Huruf bertasydid ya sebelumnya itu terkadang huruf yang huruf bertasydid terkadang sebelum hurufnya itu ya terkadang suka ditambah-tambahkan kalau tidak sempurna atau tidak cepat dalam menekan huruf tasydid itu. Contoh kata inna, nunnya bertasydid. Sebelum nun bertasydid adalah ada hamzah. Kalau kita tidak cepat memasukkan kepada huruf nun bertasydid setelah hamzah berkasrah, maka nanti bisa terjadi tamtid, memanjangkan harokat. Pada apa huruf hamzah? Contohnya tadi yang pernah saya sampaikan juga di Al-Kautsar. Inna. Seharusnya kita baca begitu kan? Inna langsung. Inna. Kalau kita kelambatan karena mungkin kalau lagu inna. Nah ini yang tidak diperkenankan. Kalau inna itu sudah menambah harokat, bahkan menambah huruf sebenarnya. Inna seakan-akan ada ya di situ. Nah ini tidak diperkenankan. Jadi kalau ada huruf tasydid kita langsung tekan. Yang kelamaan. Inna, mimma, misalnya amma. Ya misalnya nanti di anaba, ya. Salah kalau kita sampai selesai di anaba misalnya. Banyak kadang kalau kita terlalu lambat dalam memasukkan huruf tasydid mim, terkadang ainnya jadi panjang. Amma yatasa amma. Ya, kok amma kalau gitu terkesannya ada alif. Ya. Amma ya, kok ditambah-tambah terusnya gimana? Amma yatasa alun. Bukan amma atau lagi misalnya amma yatasaalun. Bukan. Jadi itu posisinya kalau untuk bertasydid kita mesti langsung menekan. Oke, yang lainnya juga semat-mat juga diperhatikan dari ismul fasil fat harakat dari syatibiyah. Oke, dan hukum-hukum yang lain. Oke, lanjut. Di surat Al-Alaq. Al-Alaq ya, ini juga tidak terlalu banyak perubahan. Ya, tidak terlalu banyak teori-teori yang baru ya. Jadi tetap dijaga fasohahnya. Ya. Jadi sekarang bukan aspek tajwid saja. Misalnya gunnah, idgham, iqlab, ikhfa itu udah insya Allah antum sudah pada paham semua itu. Ya tinggal nanti kesempurnaan dalam praktik. Yang saya tambahkan sekarang dalam majelis talaqinya adalah fasohah. Ya, apa fasohah itu? Seperti tadi ya, atau idghamul harakat, sebuah harakat. A, I, U, ya. Misalnya juga kita cepat dalam masukkan ke tasydid. Jangan kita memanjang-manjangkan huruf, memendek-pendekkan huruf. Yang seharusnya pendek dibaca panjang, yang panjang dibaca pendek, itu sebaliknya. Itu jangan terjadi. Nah, itu kan aspeknya bukan tajwid lagi. Itu sudah masuk pada aspek fasohah. Dan itu penting dan itu terkadang tidak diperhatikan oleh sebagian para pengajar Al-Quran. Itu penting juga agar bacaan kita semakin sempurna. Ya, lalu seperti apa ya? Misalnya ada juga misalnya lafaz aro'aita. Aro'aita ini seperti di Al-Ma'un ya. Aro'aita, jangan aro'aita. Aro'aita. Aro'aita yang tebal hanya huruf ro. Jangan menebalkan hamzah. Jangan menebalkan ya, jangan menebalkan ta. Jadi gimana? Aro'aita. Aro'aita alladhi yanha. Aro'aita. Jangan aro'aita. Aro'aita. Jangan.
Aro'aita. Yang tebalnya huruf ro. Alladhi yanha. Jadi dua tutup tipis semua. Alladhi. Yang alladhi al. Alladhi yanha. Nah, seperti itu ya. Yang lainnya sama semua. Tinggal mat ya dijaga. Terus ikhfa. Misalnya kalla innal insana. Insana di situ ketemu sin. Ya fa'in ikhfa awsat. Lalu ayat yang berikutnya sampai terakhir ya. Tidak terlalu banyak tambahan materi, teori ya. Coba yang al-alaq yang bagian akhir. Yang ini saya sampaikan. Setelah saya sudah sampaikan beberapa teori tajwid, ya masalah waqaf tidak fasahat. Coba perhatikan ayat ke-15 ya. Situ ada lafaz kalla la illam yantahi lanasfa'an bin nas. Nah, ini kalau misalnya kita pengen berhenti di lanasfa'an. Bagaimana caranya? Asal katanya ini sebenarnya bukan lanasfa'an, tapi ada nun ya. Lanasfa'an. Ada nun taukid di situ. Ya, ada nun taukid. Aslinya ada nun. Lalu dihadzaf, dihapus karena pengaruh rosam. Rosam itu ada tulisan Al-Quran. Jadi ada ribut sendiri dalam misalkan ilmu rosam. Nah, bobot itu tanda baca. Fathah, kasrah, segala macam. Asal itu adalah nasfa'an. Ada asal dan nun. Lalu gimana ketika kita waqaf? Ketika kita waqaf, kita mengikuti rosam. Atau penulisan yang sudah ada. Jadi standar baku di mushaf kita. Jadi kalau kita berhenti, bagi antum mungkin sudah belajar bahasa Arab. Oh, ini kan seharusnya nun taukid ini adalah nasfa'an. Ya, ada nun taukid nih. Ya, ada nun taukid nasfa'an, ada nun taukid. Yang aslinya ada nun taukid sebagai penegasan. Nah, terus kalau tiba-tiba nggak ada, dia dihadzaf karena pengaruh rosam. Ya, pengaruh penulisan Al-Qur'an. Itu dari riwayat ya. Kalau ditanya kenapa, jadi dari riwayat. Ya, itu nanti mungkin kalau pengen dikupas lagi itu di pembahasan tersendiri dari rosam. Yang jelas dihapus dan jadi begini rosam yang nasfa'an. Lalu ketika misalnya kita pengen waqaf gimana? Bacanya nasfa'an atau nasfa'an? Bacanya nasfa'an. Tetap baca nasfa'an ya, tidak dengan nasfa'an. Kenapa? Ada kaidah umum dalam bahasa Arab, dalam baca Al-Qur'an kita lebih mengikuti rosam ketimbang dari sisi bahasa. Ya, kalau bahasa tadi nasfa'an ada tahu. Tapi kalau saya rosam tidak ada nunnya, maka ikuti kaidah rosam atau kaidah penulisan Al-Qur'an yang sudah ada. Jadi kalau kita ingin waqaf, maka gimana? Lanasfa'a kalla la illam yantahi lanasfa'a. Gitu ya. Seperti itu. Jadi enggak lanasfa'a. Lalu nah, ini juga penting ayat 19 terakhir ya. Saya tambahkan teori yang mungkin tidak pernah disampaikan, cuma perlu diingat terus ya. Apa? Kalla la tuti'hu. Kita ada tak dan po. Ya, la tuti'hu. Hati-hati tak sama po ini dia satu tempat, dia satu makhraj. Ya, jangan sampai mereka ketukar. Ya. Jadi jangan sampai la tuti'hu, dua-duanya po. Atau dua-duanya tak, la tuti'hu. Atau po duluan baru tak, la tuti'hu. Yang benar gimana? Tak dulu baru po. La tuti'hu. Yang taknya tipis, yang po-nya tebal, gitu kan? Nah, jadi kita nanti jangan sampai nih, nanti beberapa contoh dalam Al-Qur'an itu banyak huruf-huruf kayak satu makhraj dalam satu kalimat, satu kata mereka berharokat. Kalau mereka berharokat, kita mesti jelaskan. Ya, dan rentan sekali tertukar, apalagi bercampur. Kayak tadi la tuti'hu bisa bercampur jadi tok semua, la tuti'hu. Atau jadi tak semua, la tuti'hu. Kalau kita tidak menyempurnakan makhraj dan sifat mereka. Jadi kalau dalam poin ini kita mesti bedakan la tuti'hu. Yang satu ta, yang satu oh, yang satu dhamma, yang satu kasrah. Gitu ya. Baik, oke. Atin ya. Atin, nah ini atin penjelasan juga watini wazaitun. Tak itu juga tipis ya, saya sudah sampaikan tadi, tak itu huruf-huruf tipis, maka jangan ditebalkan, utamanya pada lafaz az-zaitun. Lafaz apa? Az-zaitun. Ya, az-zaitun ini
dia adalah huruf tipis, ya, utamanya huruf taknya. Nah, jangan sampai taknya ini dia jadi tebal. Jangan watini wazzaytun, pun. Ya, jadi pakai cara kemarin tuh yang di Al-Bayyinah, kutubun atau kutubun atau kutubun. Jadi taknya itu ketika dhammah, tak dhammah ya, itu tidak terlalu dimonyongkan. Ya, jangan tuh, ya wazzaytun. Kalau zaitun berarti jadi kayak kok beneran atau mengarah ke kok. Jadi cukup wazaitun, tun. Yang penting dia jelas tak, ya jelas tak. Jangan sampai tak jadi kok itu ya. Itu cara itu tujuannya untuk menjaga bihimayati hurufi al-muraqqaqah, ya, untuk menjaga huruf-huruf tipis ya. Jadi kayak tak itu huruf tipis dia. Dan jangan sampai biar nggak tebel. Cara siasatnya ketika dhammah tidak terlalu dimonyongkan. Ya. Jadi bukan wazaitun tapi wazaitun. Nah, dijaga tipis. Kenapa saya sampaikan? Karena setelahnya keduanya ada huruf tebal, itu huruf po, yang dimana satu makhraj dengan huruf ta. Jadi jangan sampai nanti ketukar. Yang zaitun dibaca po, yang wakuri yang dibaca ta. Jangan watini wazaitun, waturi sinin, kebalik hurufnya. Dan begitu pula akan berubah maknanya. Ya, jadi yang tebal itu di huruf po-nya. Wakuri sinin, wakuri sinin, bukan waturi. Kalau waturi tur, itu jadi tak. Ya, berbeda. Kalau dalam bahasa kita memang bukit tur. Di Mesir ada bukit tur, pakai tak memang. Tapi dalam bahasa Arab pakai po, itu berbeda. Nanti mana? Ya, begitu pula az-zaitun. Ya, jangan az-zaitun. Ya, wah zaitun ya, jangan bukan pakai to, pakai ta. Wah zaitun. Ya, atau lalu awapuri, pokoknya tebal. Jadi kita mesti bedakan tebal tipis ya, mesti sempurnakan. Yang jadi jangan ketukar ya. Jadi ketika yang tipis lebih tipis, yang tebal lebih tebal. Jadi watini wa zaitun tanya tipis, wapuri sini pokoknya tebal. Lalu hadzal baladil amin, khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Nah, ini juga ada penjelasan yang pernah saya dapat dari Syekh Aiman Suhaib. Saya pernah mengatakan hati-hati juga huruf qalqalah itu, misalnya di lafaz laqad. Ya, laqad. Laqad itu tadi qalqalah ketika qalqalah kubro ya. Kalau kubro di akhir kata, yang laqad itu kan qalqalah di akhir kata. Ya, atau di akhir kalimat. Ya, itu dia kalau bunyi pantulan itu kita mengarah ke imalah. Laqad. Ya, ya, lebih mengarah pada imalah, tapi bukan imalah murni ya, mengarah saja. Laqad. Tapi jangan sampai dihidupkan. Jadi rentan sekali kadang huruf qalqalah tuh dihidupkan, diharokatkan. Gimana? Laqad khalaqana, laqad khalaqana, atau laqad khalaqana. Khalaqana juga sama. Khalaqana kalau qaf itu kita nggak sempurnakan qalqalahnya. Jadi fathah dia. Khalaqona, padahal diinginkan oleh Allah khalaqona. Khalaqona. Dalam bahasa Arab khalaqona ya dengan khalaqona itu berbeda secara gramatika. Ya, berbeda secara gramatika. Jadi khalaqona dengan khalaqona beda. Kalau khalaqona qafnya adalah qalqalah sukun. Kalau khalaqona itu dia berharokat fathah. Beda dikit ya, kita mesti bedakan sekali. Makanya di praktek kita akan lihat. Begitu dengan laqad. Ya, jadi kalau itu jangan kita menghidupkan huruf yang sukun. Kalau itu kita pantulkan dia, ya dalam keadaan sukun, ya bukan malah dihidupkan harokat. Bukan laqadi khalaqona, laqadi jadi kasrah. Atau laqada khalaqona jadi fathah. Kalau jadi dhammah jarang ya. Laqadu khalaqona itu jarang. Itu mungkin pada sebagian part ada, tapi kalau di lafaz ini jarang ya yang saya tahu ya. Takwim, nah ini juga takwim, saya takwim lafaz takwim itu juga jangan sampai takwim, jangan takwim, jangan kita seakan-akan qafnya berharokat fathah. Itu penting. Jadi untuk semua qalqalah ya, ba, jim ya, dal ya, kecuali huruf yang tebal kayak po, qaf ya, itu dia mengarah kepada bunyi o. Tapi kalau untuk yang qalqalah yang huruf-huruf tipis, ba, dal, ya, jim, qaf, ya. Kalau qaf dia mengarah ke o juga sama. Jadi ba, dal, jim itu dia mengarah kepada imalah
atau malah pada e. Ya. Abid, ajib, ade. Kalau huruf tebal, aku, gitu kan? Aku, nah, gitu ya. Itu untuk huruf tambahan teori seputar pola. Oke. Oke, kita langsung praktek aja ya. Nanti tambahan koreksiannya teorinya bisa. Silakan. Urutannya siapa? Sebagaimana biasanya. Bacanya berarti langsung 2 ayat. Karena ada 5 orang, jadi bisa dapat lebih. Silakan. Urutannya di-share lagi aja. Yang nggak ada berarti pokoknya diperhatikan ya, langsung loncat gitu. Jadi nggak usah nunggu saya suruh. Tepat dulu. Ada dulu Ustaz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Qadr. Jangan kecepatan juga. Qadr. Jadi sempurnakan dulu kalau adalnya. Fi lailatul qadr. Terus juga rohnya lebih tebal ya, dia tafkhim. Fi lailatul qadr. Sekali lagi. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Yang qadr. Iya. Qadr. Lebih tebal lagi. Qadr. Jadi dia bukan R kayak kita ya. Setebal-tebalnya huruf roh dalam bahasa Arab itu lebih tebal daripada roh kita. Lailatul qadr. Qadr. Bukan qadr. Nah, agak beda sedikit. Sekali lagi. Dari fi aja Ustaz atau dari awal? Dari awal. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Oke, terus. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Oke, lanjut. Coba selanjutnya. Ray, mana Ray? Silakan, langsung loncat ya. Yang nggak hadir langsung loncat. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. 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 Jadi rohnya disempurnakan dulu. Min alfi syahr. Min alfi syahr. Sekali lagi. Dari awal. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Oke. Terus. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Bainnya mimnya kurang. Min kulli amr. Jangan amr. Kalau amr dia nanti malah seperti apa? Seperti syiddah. Ya. Kita bikin bainnya. Jadi kalau tertahan juga nggak terlalu mengalami. Min kulli amr. Nah, Ustaz. Assalamualaikum. Ulang, Ustaz. Ya, ulang. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Kalau amr itu nanti kelamaan. Bertas jadinya. Jadi gini caranya amr. Nah gitu. Kalau mau dieja ya. Amr. Nah gitu. Amr. Beda. Kalau syiddah amr. Itu kalau syiddah. Kalau rokhwah kalau mengalir amr. Nah, kalau bertasydid kayak jantung amr. Nah gitu. Jadi mesti dibedakan ya. Yang benar yang pertama amr. Ini ya. Yang salah 3 ya. Yang pertama tadi kalau disidahkan, kalau ditekan amr cepetan.
Yang ketiga yang salah itu apa? Ketika terlalu dialirkan rohwah. Amr itu salah. Yang terakhir dia terlalu ditasydid. Amr, ada tekanan. Amr, nah, itu salah. Ambil yang pertama, ya. Hanya satu yang dibolehkan. Langsung aja boleh dari bi'izni rabbi. Bi'izni rabbihim min kulli amr. Oke, terus langsung sekarang aja habisin aja. Masih Mas Rey jawab karena nanggung. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Oke, lanjut. Surat Al-Alaq. Ikutnya siapa? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaq. Lamnya tipis. Khalaq, yang khalaq. Jadi kemarin juga kita ketemu lafaz khalaq. Ya, di situ lamnya diapit dua huruf tebal, kho dan qaf. Ya. Yang tipis hanya lam. Jadi lam yang ikut tebal ya. Jangan khalaq, tapi khalaq. Ya, sekali lagi. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Oke, lanjut. Masya Allah, Bang Nopal masih jalan. Kalau masih jalan, nggak apa-apa, nyimak aja. Oh, nggak apa sih? Ya, nggak bisa. Kalau bisa, tafadhol. Kalau nggak bisa, nyimak dulu aja. Oke, bisa dong. Ya, tafadhol. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. Ya. Allamal insana ma lam ya'lam. Kalla innal insana la yatgha. Sinnya jangan insa. Kalla innal insana la yatgha. Insa. Ya, jangan jangan so. Tapi kalau gitu kita bisa ngarah huruf so. Kalla. Nah, ulang Ustaz. Ya, iya. Kalla innal insana la yatgha. Hati-hati, gha ini jangan campur dengan kho ya. Dengarnya seperti ada campur dengan orang. Ayat tuh kho, ayat tuh gho. Jangan ada campuran kho atau teman orokan sama sekali. Layat tuh gho. Coba diulang aja dari innal insana. Innal insana la yatgha. Nah, kan? Iya betul. Antum ada campuran tuh. Gho-nya jangan ada campuran kho. Layat tuh gho. Jadi gho-nya keluar memang, cuman bercampur dengan bunyi kho. Layat tuh gho. Tapi gho. Kalau kho di bawahnya, kalau gho di atas. Hati-hati ya. Coba saya lagi. Coba langsung aja. Layat gho. Murni Gho. Layat gho. Nah, masih nyampur dengan kho itu ya. Mesti murni gho. Layat gho. Coba diulang. Kalla innal insana la yatgha. Ya, nanti coba ke depannya diarti lagi. Gho ini jangan seperti kho. Coba di murojaah materi sebelumnya itu. Lihat di video rekaman gimana praktek huruf gho ya. Jadi gho bukan kho. Itu jangan ada campuran kho di situ. Tapi sudah dapat huruf gho ini. Tidak murni kho ya. Cuma bercampurnya itu yang jadi masalah. Ya, nanti kalau dibiarin takutnya malah akan bermasalah. Jadi la yatgha. Coba saya lagi.
La yatagha. La yatagha. Gha. La yatagha. Gha. Lebih ke atasan dikit. Nah, kalau antum kha itu masih di bawah. Tapi gha ya itu kan makhrajnya di mana? Di ujung tenggorokan bagian atas. Ya. Kalau antum kalau masih kha itu bagian bawahnya. Antum sekarang ke ghain ke atas sedikit. La yatagha. Bukan la yatagha, bukan. La yatagha. Gha. La yatagha. La yatagha. La yatagha. La yatagha. La yatagha. Nah, ya, masih antum campur. Ini coba latihan nanti ya. Japri saya deh. Ya. Tentang lafaz gha aja. Ya, lain masih nyampur dengan kha. Masih diperbaiki. Ya, selanjutnya silakan. Ar-ra'ahu istaghna. Inna ila rabbika ruj'a. Oke. أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى Kalla la illam yang La'il. Kalla la'illam. Jelaskan kasrah. Hamzah kasrah. La'illam. Terus juga lamnya juga fathahnya. La'illam. Lam. La'illam. La illam. Kalla la illam yang tahila nasfa'an bin nasiyah. Coba diulang. Coba kalau berhenti di lanasfa'a gimana? Lanasfa'an. Coba kalau berhenti di lanasfa'a. Lanasfa'an. Kalla la illam yang tahila nasfa'an. Nah, gimana berhenti tadi? Ada nunnya sudah. Lanasfa'an. Tadi saya udah jelaskan dengan jelas tuh gimana kita wakaf ketika di situ. Jadi ada nun taukidnya. Terus Nah ini tadi ya. Jadi saya sengaja kasih tambahan ini karena ini kayaknya juga jarang diperhatikan. Nanti misalnya tiba-tiba antum sakit, misalnya batuk gitu kan, terus berhenti doruri, pada kata ini itu juga mesti hati-hati, mesti benar juga wakaf. Ya, jadi termasuk kemarin bisa di bab taat, ada rahmat, ada yang kita bisa berarti dengan rahmah, ada yang bisa dengan rahmat, ada misalnya jannah, ada dengan jannat. Itu mesti tahu kita. Ya, itu nanti coba sambil berkembang di soal berikutnya. Untuk nasfa tadi saya sudah sampaikan, jadi mengikuti rosem dari penulisan. Jadi kalau dia open asal dan ada nun taukid, maka nggak ketika wakaf dalam Al-Quran ya, dalam Al-Quran, maka dia tetap dibaca lanas fa'ah, tidak pakai nun. Kenapa? Mengikuti kaidah rosem penulisan, kaidah penulisan Al-Quran, bukan mengikuti kaidah bahasa. Ya, kalau kaidah bahasa ya pakai nun taukid. Gitu ya. Coba diulang, Fauzan. Coba berhenti di lanas fa'ah. Kalla la illam yang tahila nasfa'a. Diulang, lanasfa'an. Lanasfa'an bin nasiyah. Nasiyatin kadhibatin khati'ah. Lanjutnya. Falyad'u nadiyah. Sanad'u
Kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Wanya tipis. Yang wak. Kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Yang wak. Wanya tetap sukun, tetap tipis ya. Waqtarib. Yang wak. Langsung aja. Langsung. Wasjud waqtarib. Nah, gitu. Jadi siapa? Atin. Wattini wazzaitun. Baca basmalah dulu. Pemisah surat basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaitun. Wa turi sinin. وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. Nah, hati-hati ketika kalau juga jangan kita malah menambah huruf. Takwim itu tadi juga seperti khalaqna. Itu antum seperti menambah hamzah. Khalaqna. Jika begitu jangan takwim. Jangan. Tadi sebagian saya sampaikan, pantulin aja. Pantulin tanpa nambah huruf, nambah harokat. Tadi misalnya khalaqna, laqona, namanya juga mantul, kita mantul. Misalnya ini tangan mantul. Nah, itu aja. Kalau kita pengen jatuhin suatu barang, terus kita julurkan lagi ke tempat lain, ya, dia malah menambah. Sementara yang diinginkan hanya mantul. Mantul kan jatuh sebentar, naik lagi. Ya, analoginya kira-kira begitu. Ya, begitu. Jadi untuk kayak kalau tadi salah satu yang kesalahan juga sering terjadi, malah menambah huruf kholaqo atau taqwim. Jangan ya. Jadi gimana? Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Langsung masukin aja. Balik ulang. Laqad khalaqnanya. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. Ingat itu huruf qaf ya, karena dia huruf tebal. Dia lebih ngarah ke o ya, khalaqu. Taqwim, yang bukan khalaq, bukan bunyi ya, atau imalah. Taklil. Coba diulang. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. Oke, terus selanjutnya. ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. Baik, alhamdulillah rabbil alamin. Cukup sampai sini ya. Insyaallah pertemuan ke-6 nanti kita dari surat Al-Nashrah atau Al-Nashrah. Baik. Oke, semoga Allah berkahi semua kita setelah suatu orang Al-Quran. Semoga Allah taala kita bisa berfasih yang benar sehingga kita baca Al-Quran sesuai dengan apa yang diajarkan oleh para pendahulu kita hingga bersambung sampai Rasulullah SAW. Para Rasulullah mengajarkan bacaan itu kepada para sahabat yang para tabi'in juga para ulama yang ada pada zaman itu. Allah marhamna bil Quran.